kau dipanggil ibu, sementara aku ayah. Bertukar cerita, yakin semua indah. Pejamkanlah mata, padanya kita berserah. Kita dari kisah-kisah romantisme peradaban ini, Ustaz, kita ingin melanjutkan, dan hal-hal yang mungkin jarang dibahas oleh orang adalah pasangan dari sebagian sahabat yang mungkin kurang populer. Betul. Tidak sepopuler mungkin pasangan sahabat yang lainnya, yaitu kita pengen bahas di sini pernikahan antara Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengan Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Sebelum Ustadz menjelaskan nih, mungkin ada pernikahan ini adalah salah satu bisa dibilang statement bahwa hubungan Ali bin Abi Thalib, yaitu ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Sayyidina Umar ini sebenarnya baik. Sangat baik. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Syiah bahwa misalnya Ali dan Fatimah itu membenci Abu Bakar dan Umar dan lain sebagainya. Dan memusuhi dan lain sebagainya. Yang akhirnya mereka kemudian sebagian dari orang-orang Syiah ini kan sampai melaknat dua syaikhain ini. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri menikahkan putri beliau, salah satu putri beliau dengan khalifah atau Amirul Mukminin yang kedua ini, yaitu Umar bin Khattab. Mungkin nanti ketika kita memberikan penjelasan, mungkin akan ada bantahan, oh itu karena terpaksa dan sebagainya. Kenapa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib harus terpaksa? Beliau juga memiliki kemuliaan, juga beliau memiliki kekuatan. Tentu nggak bisa dipaksa oleh Sayyidina Umar bin Khattab, meskipun saat itu posisinya yang menjadi Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Tapi itu perkara lain memang, Ustaz. Jadi keluarga-keluarga sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat dekat, sebagaimana kemudian salah satu keluarga anggota Ahlul Bait yang juga sangat dimuliakan di kalangan Syiah, misalnya Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang Sayyidina Ja'far As-Sadiq ini juga menjadi guru dari Imam Abu Hanifah maupun Imam Malik. Itu beliau sampai mengatakan Abu Bakar melahirkan aku 2 kali. Untuk menunjukkan bahwa ada hubungan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yakni melalui Sayyidina Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar yang menjadi kakeknya juga dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya sangat berkaitan erat, dan mereka saling mencintai, mereka saling memuliakan, dan karena hubungan yang sangat dekat satu sama lain inilah ketika Sayyidina Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya, pertama-tama sebenarnya beliau bukan ingin menikahi Sayyidah Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, tetapi ingin menikahi Sayyidah Ummu Kulsum binti Abi Bakar As-Siddiq. Jadi ada 2 gadis sebaya sama-sama bernama Ummu Kulsum yang hidup pada zaman tersebut, karena memang dua-duanya dilahirkan pada tahun ke-6 Hijriyah, di mana tahun ke-6 Hijriah adalah tahun wafatnya Sayyidah Ummu Kulsum binti Rasulillah, yang kemudian menjadi istri Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi tahun ke-6 itu istri Sayyidina Utsman, yakni Sayyidah Ummu Kulsum binti Rasulillah wafat. Lalu setelah itu lahirlah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberi nama Ummu Kulsum binti Abi Bakar As-Siddiq. Lahir pula putri Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah yang juga diberi nama Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Tabarukan, mengambil keberkahan dari nama putri Rasulullah SAW yang wafat pada tahun tersebut. Wanita solihah gitu ya. Wanita solihah yang mulia. Ini menarik, soalnya zaman sekarang, Ustaz, orang itu berlomba-lomba untuk bikin nama yang baru, Ustaz. Baru, unik-unik. Jadi misalnya kalau zaman 90-an mungkin Syakila. SYAKILA. Ntar mulai 2000-an pakai X, Ustaz. Iya, Syah gitu ya. Pokoknya jangan ada yang sama gitu. Tapi zaman dulu ternyata para sahabat tuh berlomba-lomba untuk mengambil keberkahan dari nama-nama orang-orang solih ataupun solihah yang kemudian sudah terbukti sebagai orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Dan kemudian kalau sekarang kaidahnya kita kalau mau ngasih nama dari rujukan nama seseorang, disarankan oleh para ulama mengambil para aulia illah yang sudah wafat. Ya, meskipun kita mungkin melihat ada orang sesoleh apapun tapi kok masih hidup, itu sebaiknya tidak terburu-buru untuk kita gunakan sebagai, kita nggak tahu seperti apa hakikat dan sebagainya.
Nah itu adab kita adalah justru mengambil nama dari yang sudah wafat dan sudah disepakati sebagai orang soleh, disepakati sebagai orang mulia, kekasih Allah dan lain sebagainya. Itu bagian dari adab. Makanya saya itu berulang kali ada orang mengajukan, Ustadz izin mau memberi nama anak kami dengan nama antum. Saya nggak boleh. Nggak, jangan gitu. Saya sangat ingin mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala saya dalam keadaan baik sampai akhir hayat, dikaruniai taat dan istiqamah, husnul khatimah, tetapi saya tidak ingin memberikan beban kepada putra antum. Kalau nanti misalnya ada sesuatu yang harus saya hadapi dalam hidup ini, mungkin bentuknya ujian dan sebagainya, dan dia ikut menanggung, kita nggak tahu, ikut menanggung karena dia memiliki nama yang sama dengan saya, itu menyulitkan kita semua gitu ya. Jadi kita lebih mengambil nama para kekasih Allah yang sudah wafat. Nah, ini ketika itu memang sudah wafat. Sayyidah Ummu Kulsum sudah wafat, kemudian lahir putri Abu Bakar As-Siddiq terlebih dahulu, dikasih nama Ummu Kulsum binti Abi Bakar, kemudian setelah itu lahirlah Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Nah, kedua gadis ini tumbuh sebagai mahkota-mahkota zamannya ya gitu ya. Cerdas, cantik, solihah gitu ya. Kemudian mereka memiliki keutamaan dan keunggulan pada masing-masingnya. Nah di masa Sayyidina Umar menjadi khalifah itu, beliau sangat ingin menyambung kekeluargaan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sangat menghormati, sangat memuliakan ya. Kalau sama Rasulullah kan pikirnya Sayyidina Umar, aku sudah punya Hafsah yang menjadi Ummul Mukminin. Tapi sama Abu Bakar ini belum ada hubungan keluarga nih. Gimana caranya ya nyambung dengan keluarga Abu Bakar? Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengirimkan lamaran kepada keluarga besar Abu Bakar As-Siddiq untuk bisa menikahi Ummu Kulsum binti Abi Bakar. Nah, lamaran itu dipertimbangkan lalu diajukan untuk nanti yang menjawab adalah ibunda kita Aisyah. Sebagai wakil dari keluarga Abu Bakar As-Siddiq adalah ibunda kita Aisyah. Dan ibunda kita Aisyah ini wanita yang cerdas, wanita yang mulia, wanita yang sangat memahami konteks berbagai hal yang ada pada kedua pasangan ini. Sayyidina Umar dengan Ummu Kulsum binti Abi Bakar ini kira-kira cocok atau tidak. Nah, ibunda kita Aisyah menyampaikan kepada keluarga besar Abu Bakar, enggak cocok. Umar ini dari keluarga yang keras, kita tahu seperti apa wataknya, kemudian bagaimana dia kalau sedang marah, bagaimana ketegasannya, bagaimana keras kepala, sikapnya yang seperti itu. Sedangkan adikku ini, yakni Ummu Kulsum binti Abi Bakar As-Siddiq ini punya perasaan yang sangat lembut, yang mudah menangis, yang sangat mirip ayahnya, yang mudah menitikkan air mata, sensitif gitu ya, gampang overthinking dan tersinggung gitu. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wah ini gak cocok. Dan disitulah kemudian Aisyah meminta persetujuan seluruh keluarga untuk menolak lamaran Sayyidina Umar bin Khattab. Kata keluarga, gimana caranya nolak? Kita nggak berani gitu ya. Amirul Mukminin gitu ya. Gimana caranya kita menolak lamaran Umar? Kita nggak berani. Kata Aisyah, kalau kalian percaya serahkan padaku. Nah ini yang kemudian menjadi tugas ibunda kita Aisyah untuk menolak lamaran Sayyidina Umar bin Khattab. Lagi-lagi di sini kita mendapat pelajaran Ustaz, bahwa tidak semua lamaran laki-laki soleh itu wajib diterima. Artinya sangat dipertimbangkan juga kecocokan di antara karakter kedua mempelai, kedua pasangan nantinya. Kalau memang tidak cocok, ya jangan dipaksakan. Meskipun soleh, ya tidak semua kesolehan itu mencakup kecocokan gitu ya. Itu yang penting menjadi catatan. Di sini ibunda kita Aisyah dengan sangat waqi, realistis, beliau mempertimbangkan, wah nggak cocok ini, nggak cocok. Akhirnya kemudian ibunda kita Aisyah bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab untuk menyampaikan jawaban keluarga besar Abu Bakar As-Siddiq atas lamaran tersebut. Dan ibunda kita Aisyah ini dengan sangat cerdik menyampaikan begini. Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau hendak membangun sebuah hubungan yang tanggung? Tanggung bagaimana wahai Ummul Mukminin? Tanya Sayyidina Umar. Bukankah engkau juga mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua hubungan kekerabatan dan perbesanan pada hari kiamat akan terputus kecuali hubungan kekerabatan dan perbesanan dengan aku, kata Nabi SAW pada saat. Jadi
Maksudnya bagaimana wahai Ummul Mukminin? Namanya orang cerdas, sama-sama orang cerdas. Enggak. Rasanya tinggi soalnya. Jadi kata Sayyidah Aisyah, lah daripada engkau menikah dengan putri Abi Bakar As-Siddiq yang kemudian itu hubungannya juga tidak akan menjadi sesuatu yang bisa diandalkan sampai hari kiamat, mengapa engkau tidak mengambil hubungan dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahli bait beliau. Wow. Kata saya Umar, maksudmu bagaimana wahai Ummul Mukminin? Kata Aisyah, ada Ummu Kulsum lain. Bukan cuma Ummu Kulsum binti Abi Bakar, ada Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seandainya engkau menikah dengan dia, maka hubungan itu tidak akan terputus di hari kiamat. Kenapa engkau tidak kemudian sekalian saja daripada dengan keluarga Abu Bakar yang nanti di hari kiamat akan putus, ini dengan keluarga Rasulullah yang tidak akan putus di hari kiamat. Wah, mendengar penjelasan ibunda kita Aisyah itu, Sayyidina Umar langsung iya juga ya gitu ya. Jadi ini kecerdasan ibunda kita Aisyah yang luar biasa ya, sehingga beliau itu bisa membelokkan niat Sayyidina Umar dari menikahi Sayyidah Ummu Kulsum binti Abi Bakar menjadi Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Langsung Sayyidina Umar kemudian iya juga ya kalau begitu. Nah, kemudian beliau datangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua hubungan kekerabatan dan perpisahan akan putus di hari kiamat kecuali hubungan denganku. Maka ini adalah permohonanku kepadamu, bukan aku sebagai Amirul Mukminin, tetapi aku sebagai sahabatmu. Jika engkau memperkenankan, aku ingin memperistri salah satu di antara keluargamu, yakni putrimu, cucu Rasulullah SAW, Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, putri Fatimah binti Rasulullah. Gitu. Nah, Sayyidina Ali kaget. Wah, kok bisa ini? Kok bisa Sayyidina Umar kepikiran mau menikahi putriku? Nah, habis itu ketahuan, wah, gara-gara Bunda Aisyah. Dibelokin sama Bunda Aisyah. Tapi ya bagi Sayyidina Ali ini satu kehormatan, kebanggaan. Lamaran Sayyidina Umar ini menjadi satu kehormatan dan kebanggaan bagi beliau. Tapi beliau itu kepikiran. Pada saat itu, karena Sayyidah Ummu Kulsum binti Ali ini lahir tahun ke-6 Hijriah. Berarti ketika Rasulullah wafat beliau berusia 4. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah itu usianya kalau tidak salah waktu itu baru 13 tahun. Ya, jadi karena mereka diperkirakan menikah pada tahun 17 Hijriah. Jadi usianya baru 13 tahun. 13 tahun lebih sedikit. Kata Sayyidina Ali, aku kok kepikirannya dia masih terlalu muda untuk menikah. Tetapi jika dia berkenan denganmu, baiklah, aku tidak akan keberatan. Maka wahai Amirul Mukminin, kalau engkau berkenan silahkan temui dia. Gitu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab atas izin Sayyidina Ali ya sebagai walinya dari Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib itu menemui Sayyidah Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib yang saat itu dalam riwayat diceritakan lagi main sama teman-temannya. Namanya gadis remaja masih main sama teman-temannya umur 13 tahun gitu ya. Dan pada saat itu pada posisi memang belum haid. Belum balik. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendatangi Sayyidah Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib itu ya karena lagi duduk-duduk main sama teman-temannya, dalam satu riwayat ada yang mengatakan menyingkap lengan, yang satu riwayat menyebut menyingkap betis. Melihat ya, nazar. Nah, kemudian ya kan belum balik kan belum aurat sebenarnya gitu ya. Nah, ketika itu kemudian disingkap bagian tubuh yang kalau wanita dewasa itu jelas aurat gitu. Kalau ini bukan karena dia masih belum balik pada saat itu. Ketika kemudian Sayyidina Umar menyingkap untuk melihat itu, Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib itu ngomong begini, kalau saja bukan Amirul Mukminin, sudah kucongkel kedua matamu itu. Gitu. Nah, ya itulah uniknya karakternya, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Lu justru ini cocok gitu ya, ini cocok sama aku. Tapi gitu ini ya. memang Sayyidina Ali banget yang orang kan jadi pemberani. Dan itulah sebenarnya pertimbangannya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kata ibunda kita Aisyah kepada keluarganya tadi, kalau dengan keluarga Abu Bakar ini keluarga Umar gak cocok. Tapi kalau keluarga Umar dengan keluarga Ali itu cocok. Karakternya nyambung.
kalau anak kita ini, yakni Ummu Kulsum binti Abi Bakar yang kemudian menjadi istri Umar, nangis terus nanti, dibentak sama Umar sedikit nangisnya 3 hari gitu kan, nggak move on gitu, kasihan. Tapi kalau putri Ali yang dinikahi Umar bentak, balas dibentak itu nanti, cocok gitu. Dan itu yang dirasakan Sayyidina Umar juga. Wow, berani sekali anak perempuan ini mengatakan, kalau bukan Amirul Mukminin sudah kucongkel 2 matamu itu. Nah, kemudian hari itu Sayyidah Ummu Kulsum lapor kepada ayahnya, ayah aku tadi dibeginikan sama Sayyidina Umar. Nah, dia hanya mengangguk-angguk ketika aku hardik dia dengan kata-kata seperti itu. Bagaimana menurut ayah? Kemudian ayahnya ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku terserah kepadamu. Kalau engkau menerima dia untuk nanti menjadi suamimu, maka aku juga ridha gitu. Nah, Sayyidah Ummu Kulsum itu hebatnya cocok, mau gitu ya. Akhirnya kemudian mereka menikah. Dalam serius disebutkan pernikahannya memang saat itu, tapi kemudian ditunggu balik baru mereka berumah tangga. Jadi menunggu sekitar 1 tahun sampai kemudian Sayyidah Ummu Kulsum ini mencapai usia baliknya. Kemudian mereka berhimpun dalam satu rumah tangga, menikah dan menjadi pasangan yang ternyata luar biasa sangat kompak di dalam mendampingi Sayyidina Umar bin Khattab untuk memimpin kaum muslimin pada saat itu. Dan ada satu kisah yang sangat luar biasa tentang Sayyidina Umar dan Sayyidah Ummu Kulsum yang kita simak gitu ya, Pada suatu malam seperti biasa Sayyidina Umar bersama Aslam, budak beliau itu sedang meronda di kota Madinah. Ketika sampai di bagian pinggir kota Madinah menemukan ada satu kemah orang Badui, karena memang orang Badui pada masa itu kan bukan tinggal di rumah yang permanen, menetap, tapi mereka nomaden. Jadi mereka membawa unta-unta atau kambing-kambing gembalaannya ke satu padang, pindah ke padang yang lain, mengikuti arah angin dan hujan yang kemudian menumbuhkan rumput gitu ya. Nah, itu sedang berada di sebuah tempat di dekat kota Madinah. Ketika di situ Sayyidina Umar mendengar rintihan tangis seorang perempuan yang kesakitan. Maka Umar kemudian mengucapkan salam, Assalamu alaika. Kemudian dijawab, Waalaikumsalam. Apakah ada yang bisa kami bantu dari hajat yang sedang engkau perlukan gitu ya. Kemudian di dalam mengatakan tidak, kami tidak berhajat kepada siapapun kecuali kepada Umar Amirul Mukminin. Maksudnya adalah ya, dalam keadaan seperti itu rakyat itu ingatnya sebagai pemimpin dia harusnya bertanggung jawab atas keadaan kami yang begini-begini gitu ya. Kemudian Umar bertanya, memangnya kenapa gitu ya? Ini istriku akan melahirkan tapi tidak ada yang bisa membantu kami. Aku juga tidak mengerti bagaimana caranya mengurus dia melahirkan. Dan kami juga sudah tidak memiliki harta untuk kemudian dipakai untuk memanggil seseorang yang bisa membantu kami gitu. Maka Sayyidina Umar bergegas pulang, tunggu sebentar ya, aku carikan bantuan gitu. Sayyidina Umar pulang, kemudian menemui Sayyidah Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia menyampaikan kepada istrinya, wahai Ummu Kulsum, apakah engkau ingin mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Ummu Kulsum, apakah wujud dari pahala besar itu? Tentu saja aku mau. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ada seseorang yang hendak melahirkan dan dia perlu bantuan. Kalau engkau berkenan, ayo keluar bersama aku malam ini, kita bantu dia. Kita bantu persalinannya. Sayyidina Umar kemudian mengambil ya dari Baitul Mal roti-roti, daging-daging kering, kemudian susu, makanan-makanan, kurma dan sebagainya yang kemudian diperlukan untuk nanti di rumah Badui tersebut. Dibawalah kemudian semua keperluan itu, kemudian Ummu Kulsum masuk ke dalam untuk membantu persalinan. Ya, Sayyidina Umar itu menjerang air, memasak air untuk kemudian membersihkan luka dan sebagainya, pendarahan, kemudian juga memasak untuk keluarga itu, rotinya kemudian dihangatkan, kemudian daging-dagingnya ini dimasak, diberi kuah, kemudian kurma-kurmanya juga disiapkan untuk kemudian hidangan bagi keluarga tersebut. Nah, kemudian Ummu Kulsum ini membantu persalinan sampai kemudian bayi itu lahir. Nah, ketika bayi itu lahir, Ummu Kulsum itu refleks, lupa. Dia langsung kemudian keluar membawa bayi itu, wahai Amirul Mukminin, kasih tahu sahabatmu itu bahwa anaknya lahir laki-laki, beri kabar gembira gitu ya. Bung, kaget. Panggilannya Amirul Mukminin. Iya, panggilnya kok Amirul Mukminin gitu ya. Kagetlah kedua pasangan Badui itu dan sang Badui ini, ya Allah,
apakah engkau Umar Amirul Mukminin gitu ya. Kemudian tenanglah, istrimu sudah selamat, anakmu juga selamat, yang terpenting semuanya selamat, ayo semuanya kita makan, menikmati hidangan ini, kamu tenangkan dirimu, ada istriku yang membantu istrimu dan di sini aku yang memasak untukmu gitu ya. Itu Sayyidina Umar bin Khattab bersama Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, pasangan yang sangat kompak ya di dalam kemudian berkhidmat kepada rakyat. Dan saya membayangkan memang kehadiran Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib sebagai seorang istri di sisi Sayyidina Umar bin Khattab di masa-masa yang berat, tugas beliau sebagai seorang pemimpin, tugas beliau sebagai Amirul Mukminin ini membuat beliau merasa punya partner dalam berkhidmat kepada rakyat, dan beliau menganggap dalam soal ini, dalam soal berkhidmat kepada rakyat ini ya, itu kan Sayyidah Ummu Kulsum ini yang paling bisa memahami dan mengimbangi beliau. Mungkin ada istri yang lain, tapi seperti Sayyidah Atikah. Tapi Sayyidah Atikah itu ahli ibadah gitu ya, bukan ahli Bukan yang amal soleh yang suka ronda-ronda begini ini enggak. Gitu. Iya. Beda peran gitu. Beda peran. Baksos lah ya. Baksos gitu ya. Jadi yang senang baksos yang Sayyidah Ummu Kulsum ini gitu ya. Kalau yang istri-istri beliau yang lain itu yang bukan model seperti itu gitu ya. Itu yang Itu memang juga pendidikan dari keluarga. pendidikan keluarga, kecenderungan. Kita nggak bisa memaksakan orang dengan kecenderungan tertentu gitu ya. Diajak baksos nggak cocok ya sudah, memang nggak cocok, nggak perlu dipaksakan. Diajak meronda malam-malam nggak cocok, namanya perempuan lagi kan, dia jarang. Maksud saya Sayyidah Ummu Kulsum ini istimewanya adalah ya cocok di karakternya cocok di Sayyidina karakter Umar yang suka ronda malam itu, dan kemudian juga ketegasannya gitu ya dan lain sebagainya. Sampai dengan Sayyidina Umar ini alhamdulillah beliau Sayyidah Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib mendapatkan 2 orang putra putri, yakni Sayyidina Zaid bin Umar dan Sayyidah Ruqayyah binti Umar bin Khattab. Kalau tidak salah yang saya baca, kalau Zaid bin Umar ini juga ikut menjadi syahid di Karbala bersama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi ini keluarga Sayyidina Umar dan Sayyidah Ummu Kulsum ini menjadi cermin tentang seorang pemimpin yang mendapatkan pendamping yang juga gesit, cekatan dalam mengurus urusan keumatan. Karena terkadang ini Ustaz, misalnya ada seorang katakanlah pejabat gitu ya, lalu dia memiliki istri muda, karena nih malah istri mudanya itu jadi beban, malah minta ini minta itu, mungkin suaminya punya jabatan, punya harta, tetapi Sayyidah Ummu Kulsum ini istri muda yang justru mendukung tugas-tugas suami dengan pengorbanan yang luar biasa. Dan ketika Sayyidina Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Firaus di Masjid Nabawi di waktu subuh gitu ya, kemudian beliau terluka selama 3 hari, Sayyidina Umar bertahan dengan lukanya yang parah itu, beliau pada saat itu diceritakan senantiasa berada di pangkuan Sayyidah Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ummu Kulsum merawat gitu ya. Sayyidah Ummu Kulsum itu sudah merasa ini Sayyidah Umar tidak akan bertahan karena Sayyidah Ummu Kulsum yang memberi minum beliau. Ketika diberi minum susu, maka susu ini keluar dari luka. Kata beliau berarti seluruh bagian dalam perutnya sudah terluka parah, tidak mungkin bisa diselamatkan karena itu keluar susu bercampur darah dari lukanya. Kemudian ketika diminum sari buah juga begitu, keluar sari buah itu bercampur dengan darah. Dan ketika itu Sayyidah Ummu Kulsum sempat menangis dan mengatakan, kasihan engkau wahai Umar, kasihan engkau wahai Umar, kasihan engkau wahai Umar. Dan beliau sangat merasa kehilangan seorang suami yang betul-betul menjadi partner ya dalam kehidupan, partner dalam passionnya gitu ya. Ini yang kemudian dirasakan oleh Sayyidah Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, kehilangan akan Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan dulu lelah, yakin semua indah. Pejamkanlah mata, padanya kita berserah.